Ya, baik. Kita lanjut lagi dengan Riono. Riono ya, ada ya Riono. Riono. Oke, Riono kalau belum ada. Isfur Martin ada. Isfur Martin, kemudian kalau memang tidak ada, Mike Nur Hayati. Saya Pak. Mike Nur Hayati. Oke, sebentar. Menghidupkan. Kok nggak maunya hidup ini Pak? Belum ada juga. Ada Pak. Ada. Kenapa nih karena mau hidup ininya? Ariono dipanggil Bapak tuh. Ariono ada. Lebih baik itu komponen peningkatan ya. Terlihat yang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ketika pertumbuhan ekonomi itu terjadi di dalam kebijakan negara, misalnya ada 5%, ada 10% misalnya gitu ya, maka dia akan terjadi trickle down effect ke bawah. Dia akan bergulir ke bawah, ke masyarakat lapisan bawah, dan juga akan bergulir ke samping, ke kiri dan ke kanan gitu ya. Jadi sehingga masyarakat lapisan bawah dan lapis menengah itu dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi ya. Nah, tetapi secara fakta tidak demikian gitu ya. Tidak demikian. Maka ya, menjelaskan betul deduksi logis ya, bukan dedukasi, bukan ya, salah ya, deduksi logis ya, artinya dari sekumpulan tadi kita input, kemudian kita jadikan satu pemikiran yang sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian kita susun sebuah definisi operasional yang akhirnya kita akan melahirkan sebuah hipotesa. Nah, dari teori deduksi ya, ingat ya, bukan dedukasi, deduksi logika. Jadi ingat itu kesalahan ketiga, deduksi logis ya, itu menjadi sebuah hipotesa. Hipotesa ini adalah gambaran pemikiran kuantitatif ya, yang beranjak dari sebuah teori. Nah, tetapi ketika kita bicara di sampingnya itu adalah kita bicara tentang kuantitatif. Kuantitatif itu dia berawal dari pemikiran generalisasi empiris. Jadi ada postur, ada data itu ya, banyak data. Nah, data itu nanti ketika kita berkaitan dengan data kemungkinan, maka data kemungkinan itu nanti akan kita kelompokkan gitu ya. Nah, yang mana yang terkait dengan kemungkinan tadi ya. Nah, kita kelompokkan. Nah, kemudian dari kelompok tadi kita lihat ini bagaimana hubungannya antara satu dengan yang lain tadi gitu ya. Sehingga dia akan membentuk sebuah konsep. Nah, dari konsep pemikiran tadi kita abstraksikan lagi gitu ya, menjadi sebuah teori ya. Jadi kuantitatif itu sebetulnya akan melahirkan sebuah konsep atau sebuah teori gitu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dari sini kita akan lihat bedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Itu bunyi seperti ini. Jadi mungkin itu kalau tidak bisa ya,
surat An-Nisa 71 misalnya ya. Surat An-Nisa 71 misalnya ya, kita lihat dulu ya. Saya lihat dulu sebentar ya. Nah, kita lihat surat An-Nisa 71. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah kamu dan majulah ke medan perang berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Nah, ini sebuah statement gitu ya, sebuah konsep gitu ya, sebuah konsep. Tapi bagaimana kita menerima sebuah konsep tadi? Nah, di sini ada pemikiran kualitatif yang masuk gitu ya, yang masuk dalam pemikiran. Jadi konteks dari ayat itu adalah berkaitan dengan kewaspadaan ya, kewaspadaan. Jadi ketika kita di sini disiapkan bersiap-siaplah ya, bersiap-siaplah. Maka dengan bersiap-siap itu artinya kita harus tahu ketika kita ingin perang gitu ya, maka kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, bagaimana peralatan kita gitu ya, kita sudah sebelumnya siap untuk kita gitu ya. Lalu bagaimana kita dengan lawan kita tadi gitu ya, apakah lawan kita itu juga seperti apa kekuatan lawan dan kelemahan lawan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dengan berbagai macam analisis tadi gitu ya, maka menyeranglah kamu, majulah kamu secara berkelompok gitu ya. Atau kalau memang kita rasa kita punya kekuatan, maka majulah secara sama-sama gitu ya. Nah, ini hasil sebuah interpretasi gitu ya. Jadi kita lebih banyak bicara tentang interpretasi di sini. Nah, jadi tugas kita juga nanti akan bagaimana kita menginterpretasikan dari hasil sebuah kajian-kajian tentang konsep pemikiran budaya menggunakan itu ya. Nah, dia akan melahirkan sebuah konsep pemikiran dan mudah-mudahan itu kita memiliki kemampuan untuk menjadikan dia sebagai sebuah teori ya. Oke, sementara ini ada yang mau ditanya. Bukan sebuah konsep yang tidak terlalu panjang, tapi dia tepat sesuai dengan bisa kita terapkan. Punya ibu tadi sudah bisa diterapkan gitu ya. Nah, ini menarik. Nah, sedangkan saya ini misalnya aja saya juga melihat mempunyai konsep juga, misalnya kepemimpinan adalah kemampuan intelektual, skill ya, keterampilan dan strategis serta semangat yang tinggi untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, ini kan juga sama dengan ibu tadi, kualitas juga akhirnya gitu ya. Ini juga bagaimana kita membangun kualitas. Jadi kualitas itu selalu kita jabarkan dalam benak pemimpin, itu selalu kualitas yang selalu itu. Jadi dengan berpikir kualitas tadi, maka kita selalu ingin hasil yang baik, hasil yang optimal. Jadi saya sepakat dengan ibu tadi juga bisa seperti itu gitu ya. Tapi ini harus kita olah dalam bahasa yang menarik gitu ya, menarik bahasanya. Menarik, oke itu. Ke mutu ya Pak ya. Kualitas ya, terhadap mutu ya. Kualitas ke mutu. Mohon maaf Pak Riono agak bergeser Pak, cahayanya nggak kelihatan wajah Pak Riono. Iya, nah ya, oke itu baru kelihatan di wajahnya itu ya, oke. Nah, ya, lagi nih. Oke. Ya, silakan yang lain lagi yang ingin memperkuat apa konsep ibu siapa tadi, Ibu Mariani Pak. Ibu Mariati, oke silakan. Mungkin saya sependapat dengan Ibu Mariani, Pak. Nama Riono Pak, bisa menambahkan ya, Pak? Riono. Ya. Mungkin saya sepakat dengan Ibu Mariani. Jadi pemimpin yang pintar hati dan memiliki jiwa izin mulang itu, selain yang disebutkan Ibu Mariani, mungkin lebih tepatnya itu pemimpin yang tangguh gitu Pak ya, kemudian cerdas dan tanda akan saja, tapi juga karena sikap, perbuatan serta kebijaksanaannya dalam memimpin. Kemudian kecerdasan dan kecerdikan tadi itu mampu memberikan inspirasi bagi warganya. Mungkin begitu Pak, tambahan saya sedikit Pak. Terima kasih.
Ya, nah ini juga menarik gitu ya, menarik ya. Tetapi sumbernya harus dari nilai-nilai lokal ya. Kita kembangkan dari nilai-nilai lokal. Jadi nilai mana yang relevan. Jadi tadi ini adalah sebuah kepemimpinan inspiratif gitu ya. Jadi Pak Priyono tadi itu lebih kepada kepemimpinan inspiratif. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin itu dia akan merangsang orang untuk berpikir, untuk mengembangkan sebuah sesuatu hal yang baru. Jadi kepemimpinan inspiratif itu menjadi bagian penting. Jadi kita ini harus menjadi inspiratif bagi siswa kita, bagi mahasiswa kita, gitu ya. Jadi ini menarik. Jadi harus inspiratif. Dengan inspiratif tadi, maka ada ide-ide baru. Nah, disinilah semangat demokratisasi itu akan membuka ruang sehingga dinamika itu akan mendorong sebuah dinamika institusi, kelembagaan, sekolah atau kampus yang selalu lebih baik gitu ya. Nah itu, ini menarik bagi kita. Gitu. Jadi kalau orang itu pemimpin itu hanya menyelenggarakan sesuatu yang ya sesuai dengan anggaran saja gitu ya, nah, itu tidak cukup gitu ya. Jadi itu rutinitas saja namanya itu ya. Padahal pemimpin itu harus punya inspirasi, harus kreatif, inovatif tadi. Bukan dia, tapi bagaimana kemampuan dia mendorong orang-orang yang berada di bawah dia, termasuk siswa tadi, untuk bisa. Siswa juga banyak ide-ide, walaupun dia bermain segala macam itu, ada banyak ide-ide yang menarik bagi kita gitu ya. Misalnya ide kita itu ketika kita melihat anak-anak makan apa gitu ya, jajannya apa, oh ternyata kualitas makannya itu kualitas yang rendah gitu ya. Orang yang kualitas rendah itu gimana ya gitu ya. Bagaimana kita murah tetapi kualitasnya lebih baik. Kita juga bisa membuat kantin-kantin yang memiliki makanan yang berkualitas gitu ya, yang baik itu seperti apa. Jadi ada masukan walaupun kita tidak mungkin juga mempengaruhi mereka semua, tapi ada ide-ide kita yang masuk di sana, sehingga ini makanan pun itu hal yang kecil pun itu akan berguna bagi anak-anak gitu ya. Nah itu karena ada ide-ide kreatif gitu ya, ada ide-ide kreatif yang kita kembangkan. Baik, ada lagi yang ingin mengembangkan konsep yang lainnya? Ya silakan. Tadi ada konsep kepemimpinan Pintar Harati dan Isen Mulang ya Pak ya. Yang kedua, istilah ini kalau dalam filosofi lokal terutama kita hubungan. Nah Harati kalau kita terjemahkan itu kan Harati ini berhubungan dengan sikap, artinya sikap kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang komprehensif, seperti kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Nah ini yang kita sebut dengan kepemimpinan yang berkarakter. Nah, dihubungkan dengan Mulanga tadi, ya, Mulang ini bisa kita tekan itu dari perbuatannya sebagai seorang pemimpin. Jadi artinya dari sikap-sikapnya yang berkarakter tadi dikembangkannya dalam bentuk perbuatan saat dia memimpin, dia harus menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang disegani dari sikapnya tadi. Ya seperti yang disampaikan oleh rekan dari Bapak kan hebat orangnya ini mungkin saya jadi ya kita bebas membuat sebuah konsep ya, tapi yang penting konsep itu berdasarkan menghubungkan antara satu indikator dengan indikator yang lainnya gitu. Kita hubungkan. Jadi dengan kemampuan tadi kita akan melahirkan sebuah konsep pemimpin seperti ini. Nah dari yang lainnya juga ini konsep yang seperti ini. Jadi tadi kalau tidak salah kita tadi ini sikap ya. Jadi membangun sikap, anyaman-anyaman, souvenir segala macam.
tapi kita tidak diajarkan pemikiran bisnisnya gitu ya, sehingga akhirnya yang kita buat itu kita tidak mampu memasarkannya gitu ya. Jadi ketika kita membuat, tentu saja kita pikiran bisnis gitu ya. Bisnis kita harus paham betul. Kita paham betul apa sih kemauan konsumen. Kemauan konsumen itu apa? Nah, kemauan konsumen itu seperti apa gitu. Jadi dengan demikian, kalau kita tahu kemauan konsumen, sehingga kita mampu untuk menghadirkan sesuatu yang diminati mereka, sehingga barang kita menjadi laku. Jadi sikap ini menjadi bagian penting gitu ya. Jadi bukan hanya kita menghadirkan sesuatu, tapi sesuatu sikap itu menjadi bagian penting. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diajarkan bagaimana kita bersikap. Seorang bisnis harus bersikap seperti ini. Seorang bicara dengan pameran yang berkaitan dengan adab dan segala macam tadi. Nah, ini nanti dari tiga konsep itu tadi akan kita pilah-pilah lagi, kita masukkan dalam kotak-kotak lagi, dan kita olah menjadi konsep baru gitu ya, metode baru dengan penataan bahasanya, dengan konsep ada yang bicara tentang sebab dan akibatnya gitu ya. Nah, itu sehingga akan melahirkan sebuah teori atau sebuah konsep yang menarik tentang kepemimpinan, baik dalam konteks budaya lokal maupun dalam konteks kaitannya dengan Islam ya, Islam. Itulah yang jadi ini tentunya sudah menunjukkan jam 13 gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita gitu ya, dan ini menjadi ide-ide yang bisa kita kembangkan pada pemikiran perkuliahan berikutnya gitu ya. Dan sebetulnya saya ingin ada komentar dari salah satu teman Anda mewakili, boleh komentar mengenai bagaimana mekanisme perkuliahan kita ini gitu ya. Ada usul-usul yang menarik bagi kita sehingga kita bisa sambil mengevaluasi, sambil kita memperbaiki sistem perkuliahan kita dengan model online seperti ini gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik dari sebuah pembelajaran online seperti ini ya. Nah, itu. Oke, saya kira sampai di sini dan kita akan ketemu lagi pada minggu yang datang. Terima kasih kepada Anda semua dan terima kasih juga kepada panitia atau dari lembaga prodi manajemen pendidikan manajemen gitu ya, Islam. Nah, terima kasih juga pada semuanya gitu ya. Kita ketemu lagi pada minggu yang datang tanggal 20 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Banyak Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ini. Iya Bapak, sama-sama. Pak Budi, gimana Pak Budi?